kita akan beralih ke informasi lainnya, di mana setelah perusahaan otomotif dan migas yang sudah melakukan efisiensi, kini perusahaan elektronika besar juga harus menutup pabriknya di Indonesia. Turunnya penjualan domestik maupun ekspor ini menjadi alasan dari pabrik tersebut untuk memilih gulung tikar. Dua perusahaan elektronik besar asal Jepang, Panasonic dan Toshiba, memutuskan menutup pabriknya di Indonesia. Restrukturisasi perusahaan dan penggabungan pabrik menjadi alasan. Turunnya penjualan alat elektronik di dalam negeri turut menjadi pertimbangan. Meski sempat dipandang potensial, namun jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia dinilai tidak ada harapan untuk penjualan domestik maupun ekspor. Tapi sebenarnya dari headquarter waktu menentukan lokasi pabrik di Southeast Asia countries, mereka melihat bagaimana dari negara sana bisa ekspor sama yang jual lokal. Gitu. Jadi dibandingkan di negara tetangga, sebenarnya dari headquarter mereka melihat Indonesia tidak ada harapan untuk jual ekspor atau memang jual lokal saja. 10-20 tahun lalu perusahaan elektronik ini sempat berjaya di Indonesia. Nilai ekspor alat elektronik kala itu mencapai 6 miliar. Tapi di tahun 2015, nilai ekspornya tercatat hanya 3,5 miliar. Penjualan di dalam negeri pun menurun hingga 40%. Tapi dari tahun yang lalu, dari bulan November, kelihatannya domestic market sedikit mulai menaik. Dari November, Desember, tahun ini Januari dan Februari juga ada tahun Chinese New Year. Karena itu kelihatannya ekonominya sedikit-sedikit mulai bangkit. Penutupan pabrik ini jelas memakan korban. Angka pengangguran dipastikan meningkat. Namun, sebelum mengambil langkah pemutusan hubungan kerja, perusahaan dihimbau untuk membuat laporan dan konsultasi dengan pemerintah. Sayangnya tidak semua perusahaan melakukan konsultasi ini. Begitupun dengan Panasonic dan Toshiba. Kami mengantisipasi lebih awal untuk mengundang perusahaan. Kalau mereka belum menyampaikan ataupun mengadu, kita bisa undang kalau kita ada dapat berbagai informasi. Nah, kami memastikannya adalah dengan pertama yang kami tekankan adalah dialognya harus sangat efektif dengan pekerja. Saat Indonesia dinilai tak lagi potensial, pengurangan karyawan hingga penutupan pabrik menjadi langkah terberat yang harus diambil perusahaan asing. Kebijakan yang tepat dan solutif diperlukan agar iklim usaha di Indonesia tetap berjalan baik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.